Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Gus Nur yang menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian, kemudian ITE dan penistaan agama dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 18 April 2023. Sebelumnya, Gus Nur dipidana dalam kasus dugaan ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama ini karena keterlibatannya dalam acara podcast yang tayang di akun YouTube Gus Nur 14 Official dengan judul Hacker Biorka bersama Bambang Trimulyono yang merupakan penggugat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Seluruhku sekalian, Gus Nur dikenal sebagian publik sebagai sosok yang beroposisi dengan tegas. Namun kini tersandung jeratan hukum di negeri ini dan tengah berjibaku untuk menuntut keadilan. Ahmad Kozinuddin SH yang turut mendampingi Gus Nur mengaku merasakan pekatnya aroma kekuasaan dalam kasus ini. Yang paling sederhana, konfirmasinya melalui tidak dihadirkannya Saudara Jokowi dan ijazah aslinya di persidangan. Padahal namanya berulang kali disebut dalam dakwaan. Ia menilai dalam kasus ini pengadilan menjadi corong kekuasaan, tak mampu bertindak independen dan menjadi ruang untuk diperolehnya keadilan. Menurutnya, pengadilan hanya menjadi lembaga yang memproduksi vonis, bukan menghasilkan keadilan. Kuasa hukum Gus Nur, Andika Dian Prastyo, mengungkapkan alasan mengapa pihaknya akan mengajukan banding atas vonis 6 tahun penjara yang telah dijatuhkan Majelis Hakim. Karena dengan putusan tadi, Gus Nur tidak layak dan tidak pantas untuk dihukum walaupun 1 hari saja. Demi keadilan di masyarakat, Andika berpandangan bahwa Pasal 14 ayat 1 dan 2 tahun 1946 yang disangkakan kepada Gus Nur digunakan untuk menutup orang yang kritis terhadap negara. Ia juga mencontohkan bahwa keonaran yang dicontohkan di pasal tersebut tidak bisa dipersamakan antara keonaran di tengah masyarakat dengan apa yang disebut dengan keonaran di media sosial. Sering sekali pasal-pasal yang tadi digunakan itu untuk menutup Gus Nur itu suka digunakan untuk menuntut orang-orang yang kritis di Indonesia ini. Bahkan Andika mengungkapkan pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 2 yang disangkakan itu terkesan seperti pasal pembungkaman. Menurutnya pasal 27 Undang-Undang ITE itu sering digunakan untuk alat membungkam masyarakat sebagai pasal yang represif. Sedulur sahabatku sekalian, sebagian publik khawatir dalam kasus ini hukum cenderung diskriminatif dan seolah negara tidak boleh salah. Sehingga jika ada seseorang yang berseberangan dengan rezim lalu dinyatakan bersalah, maka ia akan dicari-cari pasal untuk menghukumnya. Publik juga khawatir bila rezim ini menggunakan hukum untuk melegitimasi kekuasaannya, termasuk apabila ketimpangan-ketimpangan semakin membuat bahwa penegakan hukum di negeri ini akan menjadi industri hukum. Hal itu apabila diorientasikan pada persoalan profit, untung rugi, bukan pada orientasi pada kebenaran dan keadilan. Kita juga khawatir dalam kasus ini mirip pepatah Jawa, sing salah isoh dibenerke, sing bener isoh disalahke. Sebagian pihak juga khawatir apabila Gus Nur adalah korban kezoliman dari rezim. Hal ini didasari dugaan sebagian publik, sebagian pihak bahwa pemerintah cenderung menggunakan hukum untuk melegitimasi kekuasaan ataupun dipakai untuk melegitimasi segala tindakan pemerintah meskipun salah atau keliru. Jadi kasus Gus Nur ini adalah kasus yang dicari-cari pasalnya, yang ujungnya adalah menghukum mereka-mereka yang kritis pada kekuasaan.